Anak-anakku, hari ini kita akan belajar jarak jauh. Hari yang ketiga, tetap semangat. Kita akan belajar tentang kondisi geografi negara Indonesia. Indonesia adalah negara di mana tempat kita dilahirkan. Negara yang harus kita jaga persatuan dan kesatuannya serta keutuhannya. Oleh karena itu, anak-anak harus tahu di mana toh batas letak Indonesia, supaya kita tahu bahwa itu batas yang harus kita jaga. Kalian adalah calon pemimpin bangsa di masa depan, calon penerus bangsa. Setelah itu kalian akan mengetahui batas negara kita dan ada semangat untuk kalian menjaganya. Nah, di sini kita akan belajar tentang geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, maritim dan agraris serta pengaruhnya terhadap ekonomi, sosial, budaya. Pertama kali adalah letak astronomi Indonesia. Sudah kalian perhatikan, ini peta negara Indonesia. Letak astronomis Indonesia dibatasi oleh garis, jadi seperti pagar. Garis yang ada di atas dari barat ke timur inilah yang disebut dengan garis lintang. Yang paling utara adalah lintang yang paling atas kalau di dalam globe. Batas negara kita terletak di lintang 11 derajat lintang utara, sedangkan yang bawah adalah lintang selatan. Mengapa ada lintang utara dan lintang selatan? Karena Indonesia melewati garis khatulistiwa ini 0 derajat lintang. Itulah yang disebut dengan garis khatulistiwa, garis lini, garis ekuator sama. Jadi di sepanjang garis khatulistiwa, Indonesia ke utara ada 11 derajat, ke selatan ada 6 derajat. Kemudian bagaimana letak Indonesia secara itu tadi batas atas dan batas bawahnya adalah garis lintang. Sekarang batas yang barat dan batas yang timur itu ada garis dari atas ke bawah, itu disebut dengan garis bujur. Garis bujur kita paling barat, sebelah barat Sumatera. Ada pulau yang paling kecil, Sabang. Kemudian paling timur, garis yang melewati Papua, ini adalah garis bujur juga. Semuanya di sini adalah 95 derajat bujur timur dan 141 derajat bujur timur. Kita semuanya ada di bujur timur karena garis 0 bujur derajat ada di Greenwich, Inggris. Indonesia semuanya ada di bujur timur. Selanjutnya, anak-anak perhatikan, kalau tadi sudah letak astronomis Indonesia. Garis lintang di antara dua garis lintang dan di antara dibatasi 2 garis bujur. Sekarang anak-anak perhatikan, Indonesia itu secara gambaran bumi, maka disebut geografis. Geo itu bumi, grafis gambaran. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
Kalau Bu Surni lebih suka menyebutnya Samudra Indonesia. Ini luas sekali anak-anak ya, sangat luas. Kita bersyukur ketika kalian di Pantai Parangtritis, Pangandaran, Pantai Klayar itu semuanya merupakan bagian dari Samudra Hindia. Sedangkan bagian timur atas ini ya, ada Samudra Pasifik. Sedangkan geografis yang kedua, Indonesia terletak di antara dua benua. Ini kalau dilanjutkan di sini adalah gambar benua Asia. Sedangkan bagian tenggara ada benua Australia. Jadi, letak geografis Indonesia di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Kita wajib bersyukur ya anak-anakku, kita terlahir di Indonesia, di mana negara yang gemah ripah loh jinawi. Kewajiban kita untuk menjaganya, melestarikannya. Negara kita yang loh jinawi itu merupakan negara kepulauan. Kalian perhatikan, pulau besar saja sudah banyak ya. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa tempat kita tinggal, Bali tempat wisata, Nusa Tenggara. Ini adalah negara kepulauan karena terdiri dari beribu-ribu pulau. Ini saja pulau yang besar, yang kecil lebih banyak lagi. Negara kita kurang lebih 17.000 pulau-pulau. Nah, jangan sampai satu pun dicaplok oleh negara lain. Selanjutnya adalah Indonesia disebut negara maritim, di mana laut-laut di sini yang dibatasi oleh garis lintang dan garis bujur, ini semuanya merupakan suatu kekayaan yang tiada taranya. Berapa banyak kekayaan yang dapat digali dari lautan Indonesia. Nah, lautan inilah yang disebut sebagai, mengapa Indonesia disebut sebagai negara maritim? Karena terdapat lautan yang sangat luas. Bahkan luasnya ini lautan dengan daratannya 3 lautan 2 daratan jika itu digabung. Nah, disinilah kewajiban anak-anak sebagai penerus bangsa nanti itu untuk menjaganya. Jadi ingat, cita-cita kalian jangan hanya ingin jadi dokter. Masih lihat ya, kalian punya kewajiban untuk banyak, bisa jadi polisi laut, ya, angkatan laut ya. Itu semuanya kita kembangkan bersama. Kemudian selanjutnya yang ketiga, Indonesia sebagai negara agraris. Mengapa? Karena ingat tadi, Indonesia terletak di antara garis khatulistiwa. Garis khatulistiwa ini keuntungannya apa? Kita merupakan negara yang tropis, panas, sehingga terdapat hujan sepanjang tahun, menyebabkan negara kita banyak terdapat hutan-hutan tropis, sehingga negara kita merupakan negara yang sangat subur, banyak pertaniannya. Itulah negara kita disebut sebagai negara agraris. Oke anak-anak, cukup ini dulu penjelasan dari Bu Surni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.